Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai, Gue Eli, Gue Sesi, gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Ada 3 CV itu. Satu adalah aku sebutnya sebagai CV master, ya, karena menceritakan semua tentang hidup kita ada di sana. Setiap ada yang baru masukkan, setiap ada yang baru dimasukkan dalam bahasa CV. Jadi tidak hilang gitu loh, cerita tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan. Karena mengingat-ingat itu kan susah, ya kan? Gitu. Jadi every time kita ngerjain project, sudah selesai gitu. CV-nya jadi akan ceritanya panjang gitu, ya. Nah, itu satu master CV. Master CV ini bukan untuk melamar pekerjaan kayak primbonnya kamu. This is the whole story of my life. Recordnya, ya. Tapi sudah dalam bahasa CV, ya. Jadi tambah misalnya sekarang saya lagi posisi HR head di sini gitu kan. Oke, tahun ini kan saya ngerjain ini. Oke, ada project, udah selesai, masukin di situ, ya kan? Project yang pernah dikerjakan. Nah, nanti tahun depan saya masih di posisi itu, ada lagi tambahin di situ. Banyak banget ya kan? Itu kayak record. Nah, itu bukan untuk dikirimkan ketika kita melamar pekerjaan. Yang dikirimkan itu adalah yang kedua, yaitu targeted CV, spesifik CV-nya. Nah, jadi itu CV yang di kepala kita itu ada posisi yang jelas, spesifik yang mau kita lamar. Jadi kalau kamu misalnya mau melamar nih jadi HR learning, ya kan, HR learning. Padahal kamu tuh punya segudang kayak saya pernah ada di operation development, pernah jadi apa, tapi saya mau jadi HR learning gitu kan. Ada lihat, nah itu harus lihat lowongannya, tujuannya ini, requirement-nya ini, pernah melaksanakan ini, pernah membuat silabus, pernah mengadakan ini, nah itu ada kan, menguasai misalnya micro learning, menguasai apa, ada kan ya syaratnya di situ. Nah, kamu pastikan bahwa kamu punya yang relevan informasinya di sana. Jadi yang pengalamanmu tentang HR reward itu less priority, nggak perlu tuh. Pengalamanku tentang operations development itu cuma mungkin aku sebutkan aja di situ sebagai HR pernah menjadi sebagai operation development. That's it. Nggak usah panjang-panjang. Prioritaskan yang tentang learning. Yang menjawab semua tadi requirement-nya. Yang di bukuku aku sarankan dalam bentuk tabel dibuatnya supaya nggak missing. Ya. What required, tulis di sebelah kanannya what I have. Nah, what I have-nya itu tadi supaya nggak ingat baca tuh dari CV master. Oh, kadang-kadang gitu. Oh ya benar-benar gue pernah ngerjain ini nih. Ini yang bisa gue ambilin cemplong. Gitu. Ya. Jadi itu targeted CV. Jadi very specific. Kemarin aku baru aja bantu temanku, dia di Pertamina gitu ya, dia di sustainability di CSR gitu. Pengalamannya udah banyak banget, udah lebih dari 10 tahun kan. Nah dia ini akan melamar sebagai kayak reviewer gitu, adalah soal report itu di international organization gitu. Dia melamar ke sana gitu loh. Nah itu ya aku bilang, targeted CV, kamu lihat requirement-nya apa? Ya dia bilang, ini kan nanti translation, jadi harus bilingual gitu ya. Terus ini tentang nanti yang translation ini tentang report GRI gitu kan. Oke. Nah ini requirement-nya, terus kamu nih, oh ya aku pernah bikin report bilingual gitu loh, tentang ini, berapa lama kamu bikinnya gitu. Terus apa lagi? Aku yang maintain reportnya nih GRI ini ya, aku pernah ini semuanya itu tentang GRI ada di sana.
pengalaman dia yang tentang community development di pelosok Papua, pengalaman dia itu nggak masuk di sana, gitu. Karena itu nggak diminta gitu loh di sana gitu ya. Nah, aku deg-degan juga gitu ya, Mbak Tim. Bener nggak nih gitu ya? Tapi dia diterima. Wow. Karena tadi kalau aku baca CV itu, misalnya aku di buku itu sebut, misalnya lagi cari purchasing staff yang bisa ngurusin PO, yang bisa ini, bisa ini. Jadi ketika aku baca, di kepalaku tuh kan tahu realitinya. Dia akan pakai SAP, record soal PO di SAP. Dia akan nagih ke supplier ini. Oh, dia akan ngelayanin permintaan dari 4 departemen. Gitu ya kan? Jadi ketika aku baca CV, dari atas tuh dia bilang, I'm a purchasing staff. Ya benar nih, dia punya pengalaman purchasing staff. 1,5 pengalaman kerja 1,5 tahun. Oke, aku cari staff benar sih 1,5 tahun. Tapi kalau misalnya aku cari manajer, biasanya aku udah tahu tuh kira-kira 4 tahunan pengalaman kerjanya. Kalau dia pengalaman kerjanya baru 2 tahun, aku cari 4 tahun mungkin enggak, tapi oke deh, aku liatin dulu gitu ya. Biasanya gitu. Kemudian karena aku tahu dia bilang berpengalaman memproses 1.000 PO per bulan. Ya ini nih benar nih, ini nih benar nih. Itu kan yang aku cari. Jadi itu that's why it should be specific. Kalau ngelamar ke lowongan spesifik. Nah itu CV jenis kedua, targeted CV. Yang ketiga, aku sebutnya sebagai CV ringkas, ya. Karena kita suka nitip-nitip, ya kan? Benar nggak? Kadang tuh. Saya mau nitip, Karena kita belum ada di spesifik job yang mau kita lamar, gitu kan? Suka nitip, gitu loh kan? Bisa kalau yang anak fresh graduate, iya ya, gitu ya. Biasanya entah manajemen trainee, gitu, atau staff, gitu, yang nerima fresh graduate, gitu ya kan? Atau nih kalau orang yang udah experience, gitu kan? Aduh, gue udah boring nih ini, kayaknya gue mau cari yang baru nih, yang itulah di perusahaan yang lain. Cuma gue nggak tahu nih gitu ya, ya kali aja nanti ada temen dia tahu gitu lowongan gitu kan, bikin CV-nya singkat jadinya. Tapi karena kita tidak bisa menyesuaikan dengan requirement yang ada, orang nggak tahu mau jabatannya apa gitu kan. Jadi the best of you kalau aku bilang ya, ya 2-3 halaman gitu, 2-3 halaman singkat, bikin singkat dari master CV-mu yang menurut kamu tadi, bolehlah yang paling menjual dari saya gitu. Ya, tapi biasanya tuh gunakan rule top 3 gitu-gitulah. Jadi nggak semuanya gitu masukkan. Itu aku bilangnya 3 jenis CV. Kalau targeted CV sendiri tadi kan Kak Okta bilang kalau misalnya CV ringkas itu sekitar 2-3 halaman. Kalau CV targeted itu biasanya seberapa panjang sih kita harus menceritakan bahwa kita tuh cocok nih untuk masuk ini di targeted CV? Tergantung sama ini. Itu aku bukan termasuk orang yang strict harus 1 halaman, harus strict 2 halaman, harus strict 3 halaman, tapi pengalamanku dan logiknya ya. Kalau pengalamanku lebih dari 3 halaman aku udah lelah. Jadi semua informasi sesudah 3 halaman itu udah meaningless buatku gitu. Ya. Udah nggak aku baca lagi gitu. Jadi kalau kamu naruh education background-mu atau skills yang kamu jagokan itu di halaman bawah-bawah, ya sudah gitu. Bisa aja nggak aku baca gitu. Nah, logiknya juga adalah kalau kamu tadi menggunakan priorities gitu ya, informasi mana yang paling relevan dan paling berdampak, harusnya 10 tahun aja nih, 10 tahun pengalaman kerja itu 3 halaman bisa gitu. Karena biasanya udah yang awal-awal tuh udah nggak relevan lagi. Biasanya 10 tahun aja maksimum pengalaman 10 tahun. Kayak aku nih udah 18 tahun gitu ya. Yang aku akan ceritakan tentang 10 tahun terakhir aja gitu. Karena juga mungkin akan dibaca 5 tahun terakhir sama pembacanya. Udah terlalu
jauh nggak relevan lagi gitu. Udah zaman dulu mungkin dunia udah berbeda gitu ya. Jadi biasanya untuk ini cuma kasih tahu aja udah 10 tahun dan sisanya misalnya kalau kayak aku udah sebutkan aja 3 perusahaan lainnya gitu. Gitu aja. Nanti kalau dia perlu dia akan explore. Kalau enggak ya biasanya yang terakhir kan yang dibutuhkan gitu. Yang dia akan baca dan relevan gitu. Jadi bayangin itu, orang yang 10 tahun lebih dari 10 tahun kerja aja tuh maksimum 3 halaman gitu ya, yang di ini. Nah, kalau fresh graduate tuh biasanya ya 2 halaman, ya bisa 3 halaman. Ada kemarin juga kan anak PN gitu, dia banyak banget kegiatannya gitu ya. Ya, yang bagus banget juga pernah ada punya international exposure, pernah menang competitions yang memang bagus banget gitu-gitu. Itu dia bisa 3 halaman gitu ya. Gitu. Tapi aku bukan penganut yang harus 1 halaman, tapi kecil-kecil dan aku nggak ngerti. Kamu bayangkan kan ya, aku tuh misalnya Elin, aku cuma mungkin tahu nama gitu. Terus kamu kasih CV. Aku lagi mau cari orang yang tadi akan ngerjain processing 1000 PO per hari. Terus aku cuma dikasih purchasing staff. Tahun sekian sampai tahun sekian. Pernah di perusahaan ini manajemen ini sekian sampai sekian. Emang aku tahu jadinya apa yang kamu kerjakan. Iya. Karena maksain 1 halaman. Atau ya banyak gitu ya. Cuma kecil-kecil gitu. Yang suka bacanya. Capek ya. Berarti layout juga penting dong, Kak. Layout ya. Intinya tuh kalau aku bilang sih yang klasik itu never fail sih. Yang penting itu informasinya jelas gitu ya. Mudah yang plain dibaca. aja, yang plain aja gitu. Kalau untukku kalau ngomongin layout, karena aku masih generasi yang suka ngeprint ya, dan kupikir masih banyak nih generasi aku yang suka ngeprint. Aku sebel kalau banyak tinta yang ngeblok gitu. Nah, dia tuh ada, iya exactly. Aku suka lihat tuh kan ada yang template yang udah sekarang makin umum banget tuh, dibuat tuh dua warna, ya kan? Iya. Warna Kiri, gitu kan, terus kanan. ngeblok gitu. Aku sebel banget. Ngabisin tinta. Ya kan? Iya. Dan kadang-kadang jadinya hurufnya susah gitu ya, karena ya kan. Kalau aku pribadi preferensiku adalah yang plain. Black and white aja, tulisannya jelas, misalnya kayak nama itu jelas terbaca di atas gitu ya. Terus informasinya yang kayak summary gitu ya, terus apa summary-nya, terus ini nama perusahaan tempat dia kerja, tahunnya, gitu aja, gitu. Karena aku kalau membaca CV, menyusurinya itu enak, atas ke bawah, nggak kiri kanan itu aku bingung gitu. Susah ya gitu. Jadi kalau aku nggak tahu, aku nggak pernah punya pengalaman hire orang yang katanya perlu creativity. Aku terakhir di perusahaan multinasional global company gitu ya, di Coca-Cola gitu, beverage company, nge-hire orang marketing gitu yang katanya harus kreatif gitu-gitu. Nggak ada konten aja yang penting buatku. Nanti kalau aku mau melihat dia itu sisi kreativitinya, kamu mana portfolionya gitu, mana iklan yang pernah kamu bikin, mana campaign yang perlu kamu ini gitu-gitu ya. Tapi untukku tetap dia bisa perform the job nggak? Kalau aku beda-beda ya, ada yang temanku juga bilang, kalau aku itu penting gitu. Kalau aku tetap kamu brand manager, kamu brand manajemenmu gimana gitu loh. Kamu pernah bikin campaign seperti apa gitu loh ya kan? Itu kan cuma ya itu tadi story gitu, facts-nya apa yang ada di CV. So aku tulis di buku juga, nyari orang yang stand out with content ya, not with styles. Kalau aku termasuk orang yang katanya marketing itu
dianggap so-called a creative role gitu. Aku masih tetap seperti biasa membaca CV-nya gitu. Oke. Engineering Oke. tadi kayaknya tuh Iya. pengaruh background apa Ya, yang udah bisa dibentuk jadi. juga ya kan? Ya. Bisa jadi. Kalau bisa lontong jadi. itu yang penting isinya ya, bukan Ayamnya luarnya. Bukan banyak gitu ya. bungkusnya. Oke. Nih, agak mundur sedikit Kak Okta. Tadi Kak Okta bilang ada Ya. 3 tipe CV kan. Yang pertama master, yang Ya. kedua targeted, yang ketiga risam. Tapi tadi Kak Okta cerita sebenarnya master itu ya maksudnya CV. ceritanya adalah untuk orang-orang yang Untuk record berpengalaman, kita. record pengalaman. Pertanyaannya sekarang kalau untuk fresh grade gimana Kak? Yang jelas kan masternya masih akan sedikit tulisnya yang bisa dicaplok ya. Poin-poin apa yang penting bagi fresh grade untuk dimasukkan ke dalam CV-nya dari sudut pandang seorang HR? Oke, tadi jadi CV itu ada 8 bagian ya di CV. Ada memang yang sifatnya lebih priority, ada yang enggak. Apa aja itu 8 mulai nanti ada di bukunya ya. Dari mulai orangnya sendiri gitu ya. Kemudian tentang nanti summary, professional summary-nya atau executive summary gitu ya. Bagian yang ketiga itu adalah work experience. Kalau fresh graduate magang itu ya kan atau KKN gitu ya atau apa ya itu work experience. Gitu. Terus yang keempat itu adalah award misalnya ini tidak wajib gitu ya. Award itu biasanya misalnya kalau dia dapat dia menang kompetisi gitu ya atau dia punya karya yang misalnya tiba-tiba dia melukis atau apa atau dia bikin sesuatu yang itu dapat penghargaan gitu ya. Artinya ada pihak luar yang menghargainya. That's award. Tapi nggak wajib. Terus yang kelima ya. Yang kelima itu tentang other activities. Other activities bisa volunteering gitu ya, bisa organizations gitu ya. Nah, yang keenam itu bicara soal skills and certifications gitu. Kamu punya skills apa yang belum muncul ketika kamu cerita work experience-mu. Misalnya biasanya language bahasa gitu ya, skills bahasa atau komputer tertentu, misalnya software apa gitu-gitu ya. Itu that's skills and certification. Kalau certification kan biasanya melalui exam gitu ya. Nah, itu di situ. Kemudian hobi gitu, hobi atau interest gitu. Itu tidak wajib ada dan tidak priority, tapi itu bagus juga untuk menunjukkan sisi humanis orang, personality-nya orang. Kadang-kadang kan orang disuruh bilang orang yang friendly, ya kan? Di lowongan kerja itu dicantumkan gitu, dicari orang yang eager to learn gitu, ya kan? Orang yang proaktif gitu-gitu. Nah, hobi dan interest itu termasuk tempat yang bisa menunjukkan itu. Ya, menunjukkan itu. Jadi understand dulu 8 itu mau fresh graduate, mau yang lain sama sebenarnya bagian CV itu. Tinggal tadi mana yang wajib, mana yang enggak. Kalau namanya work experience itu wajib. Itu kalau aku bilang adalah heart of the CV gitu ya. Harus gitu. Karena tadi kita mau melihat dia tuh ngerjain apa dan deliver apa gitu. Itu di situ. Oh, satu lagi tadi belum education ya. Education ya di situ. Jadi kalau fresh graduate sama harus ada dong kontak information-nya ya. Kemudian harus ada dong executive summary-nya gitu. Ada cara membuatnya executive summary itu ya. Ada 5 di buku itu aku sebutkan. Gini loh cara membuat executive summary itu ada 5 ya di depan. Terus kemudian apalagi nah work experience tadi magang gitu ya atau KKN itu persyaratan kan, persyaratan lulus kan mata kuliah ya kan. Mau apapun itu ada kan. Nah, tulis di situ. Nah, cara menulisnya kadang-kadang yang bikin itu cuma kok dikit banget pas kuliah itu cuma magang di sini sama di sini, tidak diceritakan apa yang dia kerjakan. Tidak juga diceritakan apa hasil yang dia kerjakan gitu ya. Kemudian
tadi activities ya, other activities tadi. Kak, aku nggak pernah ikut organisasi. Kamu pernah ikut volunteer nggak? Nggak pernah juga. Gitu. Ya udahlah, Nah, itu kamu dia. masih ikut aja kalau gitu. Tapi nggak apa-apa kalau bisa Tapi juga. kan banyak Kamu, juga orang aku- yang punya kayak gitu kadang-kadang. Ya, atau learnings gitu. Oke, jadi kamu itu selain kuliah apa aja ya kan waktunya. Kalau Aku yang lain ikut kupu-kupu, Kak. organisasi, kamu apa? Oke, tapi di rumah kamu kerjakan apa? Di rumah ngerjain apa? Ya, kamu di rumah ngapain? Oh Kak, aku suka baca buku. Oke, kamu tambahkan di buku My Learnings gitu. Tulis di situ. Saya sudah berhasil saya membaca misalnya 20 buku apa gitu. Oh, Ini what I learn, ini. Mungkin juga ada pernah juga dia saya mempraktekkan ini gitu. Atau terus ada lagi, kamu ngapain di rumah? Editing video Kak, saya suka. Oke, tulis di situ ya kan, hobbies misalnya. Hobi saya ini gitu kan. Ada tuh. Nah, di buku itu juga sengaja ya, menarik karena ceritanya menarik. Hobinya dia itu adalah main game ya. Main game online ya, Mobile Legends. Tapi dia sampai ikut kompetisi. Pesertanya 70 dan dia top 3 sama temannya. Nah, di situ aku ajarkan cara menuliskannya karena ada value di situ setelah aku gali, ya kan? Kenapa kamu mau ikut kompetisi itu? Karena kami confident Kak, kami suka latihan di rumah gitu loh. Menurut kamu menang kenapa? Karena kami berlatih ke situ kan main tim, nggak boleh ada yang lemah. Jadi kami harus belajar. Oke, that's teamwork, ya kan? Kemudian kenapa kamu yakin kamu menang melawan kontender itu gitu kan? Ya, tadi kami punya ini. Jadi itu confident. Nah, cara menulisnya ada di situ. Tulis saja value sudah kamu oke. Jadi bukan nulis Mobile Legends. Mobile Legends, bukan gitu ya Kak? Iya, jadi di bagian hobi tulis hobi. Online game, Mobile Legend gitu. Terus activities, main Mobile Legend dengan teman dalam relax time gitu untuk socializing. Benar dong, dia nggak introvert gitu. Ya kan, dia menggunakan waktunya socializing gitu, ya kan. Kemudian apalagi ya, ikut dalam lomba yang dihadiri oleh 70 peserta di Temanggung tahun sekian gitu. Gitu ya, ada activitiesnya. Terus kasih judul lagi values. Valuesnya apa? I learn to work in teamwork. Having a courage ya untuk ini having a courage untuk join competitions yang dari 70 peserta gitu kan. Terus confident. Benar dong. Itu tadi yang maksudnya hobi itu bisa memperlihatkan your personality. Gitu. CV itu yang membacanya juga it's about interpretation. Itu berdasarkan pengalaman orang yang membacanya, segala macam, value pribadi orangnya, gitu-gitu ya kan. Kalau dia orang yang menghargai proses misalnya, menghargai yang segala macam, mungkin dia akan appreciate itu gitu, ya kan. Jadi kalau kamu kasih judulnya My Values gitu, ada value-nya loh dari kamu jadi yang mengarahkan pembaca CV-mu dengan kamu ngasih judul-judul yang tepat. Again, CV itu seperti marketing flyer-mu kan, kayak yang bikin iklan. Kalau kamu yang nge-labelin ini kecap nomor 1 ya, orang percaya banyak ya bahwa itu kecap nomor 1. Iya kan? Kambing terenak nomor 2 gitu. Kalau di hobimu itu kamu tulis bahwa this is value that I get by doing this, you have a chance, right? Bahwa akan diapresiasi itu value itu. Nah, ini nih yang menarik ya. Ternyata dari aku baru tahu bahwa ternyata ada seorang HR yang bisa mengambil value dari aktivitas main game online. Yang mana kita main game online tuh sering diomelin kan sebenarnya. Belajar sana daripada main game. Ya, ternyata itu bisa dilihat sebagai value gitu. Kalau kamu, dan it's true kan, makanya kalau kamu ini
Tapi dan banyak gitu ya. Dan Kalau banyak juga orang yang coba kamu passionnya lihat, di main game, Kak. ya, dan juga itu melatih muscle-muscle yang lain. Kamu lihat deh Yoris Sebastian, ya, dia itu cerita dulu dari kecil itu dia suka main game. Gitu. Kalau kamu mikirnya adalah main game itu kamu nggak akan jadi apa-apa, coba deh gitu. Orang-orang yang dulunya main game dan lihat mereka sekarang, dan mereka juga cerita bahwa ada yang itu membantu tadi socializing, relax time gitu ya, kemudian competition, ya kan, macam-macam gitu loh. Asal memang apa namanya, kalau kamu beneran memikirkan apa ya, kenapa aku doing that gitu ya, pasti ada yang sebenarnya kamu dapat dari sana gitu. If you keep doing that yang sebenarnya positif gitu ya kan, bukan kamu ngedrugs gitu kan, enggak gitu ya. Makanya aku tulis, makanya buku yang di sini itu ceritanya bilang start from your story. Aku itu tahu karena aku mendengar ceritanya dia. Aku tanya, kamu suka hobinya apa? Saya suka main game. Nah, aku bukan orang yang story typing gitu. Aku tanya, kamu suka main apa? Why do you like it? Gitu. Ada cerita menarik apa dari hobimu ini gitu. Ternyata aku juga surprise gitu loh, ya kan? Dia ini lakukan ini, dada segala macam. By the way, CV itu membuat dia dimanapun dipanggil loh. Oh iya. Dipanggil loh, ya. Wow. Ya maksudku ya nggak tahu, mungkin core-nya yang lainnya Juga kuat dia ya. juga kuat gitu ya. Tapi tadi ada hobi di sana itu tidak membuat di reject rupanya, ya kan? Paling enggak, ya kan? Ya betul. Bisa jadi ya kita nggak tahu aja, bisa jadi gitu. Ini menarik juga ya orang ini. Aku tiba-tiba menjadi optimis loh, Kak. Hidupku tidak lagi sia-sia. That's why start from your stories ya, benar-benar cerita. Nah, mungkin memang dalam membuat CV aku sebutkan di sana juga salah satu tipnya adalah perlihatkan itu sama CV-nya itu sama orang-orang yang berpengalaman di ininya gitu ya. Kadang-kadang memang junior itu perlu dibantu, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu sebenarnya yang aku lakukan ya. Nah, di buku itu aku benar-benar ceritakan juga pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan untuk memunculkan details-details ya dari ceritanya. Mungkin nanti yang lain punya cerita yang berbeda, tapi mungkin bisa mengambil prinsipnya apa sih biasanya yang ditanyakan gitu ya, untuk lihat bahwa ada value-nya dari story ini. Berarti nanti kalau kita bikin CV nih boleh dibaca sama Kak Okta. Oh boleh. Dan yang paling ada di bukunya Kak Okta ya. Dan yang paling penting ini, semua listeners potatoes yang hari ini mendengarkan berarti menjadi penting untuk punya bukunya Kak Okta gitu. Karena iya dong. banyak hal sekali, even gua gitu kaget gitu. Ternyata ada value-value yang selama ini menurut tadi Kak Sesi bilang, oh kayaknya nggak berguna, ternyata bagi SR itu sesuatu yang valuable gitu. Ternyata hidup lo berguna. Ternyata hidup lo berguna bagi orang lain gitu. Ya asal kamu tahu cara menyampaikannya. Menyampaikannya. Kan? Mengemasnya ya, gimana kita mengemas dan menyampaikannya. Dan ini gimana Kak cara dapetin bukunya Kak Okta nih? Barangkali ada yang mau langsung pesen nih dari bukunya bisa ke Instagram Clueless Graduates ya, di situ ada di bio-nya, nanti ada link untuk pemesanannya di situ. Oke. Nanti akan kita tambahkan juga di caption kita ya untuk Spotify supaya teman-teman tidak kehilangan jejak untuk pembelian buku Kak Okta yang sangat menarik ini. Ya, di buku itu jadi ada contoh CV, contoh-contohnya itu dari pre and post-nya. Jadi before and after. Before after ya. Bisa melihat gitu ya. Progresnya kayak gimana gitu ya perbedaannya. Jadi waktu awal post ininya dia kayak gini loh CV-nya. Oke, lakukan tiga tahap ini. Oke, tuliskan ceritamu gitu ya. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian dikelompokkan, diprioritaskan, baru terakhir dipoles gitu ya. Jadi, nah ini loh hasilnya seperti ini jadinya. Jadi bisa follow ini. Gitu. Bedanya di mana? Mungkin terakhir Kak, sebelum kita close,
closing statement dari Kak Okta, kenapa teman-teman harus beli bukunya Kak Okta? Buku ini mungkin sampai saat ini kalaupun ada tidak banyak gitu berikan guidelines yang konkret gitu ya, langkah-langkahnya gitu. Jadi ini bukan cuma tips, tapi ini adalah guidelines ya, step by step untuk membuat CV ya. Kemudian yang kedua tadi ini ada contohnya, contoh konkret, dan contoh-contohnya itu diambil dari the real CV orang-orang yang aku bantu, dan itu mereka memang dipanggil interview gitu, ya. So it works. Gitu. Dan Jadi, ini nggak cuma buat fresh grad aja kan Kak? Sebenarnya ini tadi seperti aku bilang ya, aku dedikasi yang ada di kepalaku ketika aku menulis CV ini adalah fresh graduate gitu ya. Tapi ternyata dari beberapa yang sudah aku kirimkan, termasuk sama yang sudah bekerja, mereka bilang ini juga helpful buat mereka. Jadi ternyata sama aja gitu di stages yang sudah experience juga buku ini membantu banget katanya. Coba dibaca and let me know. Ya. Oke, setelah ini kita harus membaca buku ini yang sangat menarik sepertinya. Baiklah, mungkin itu dulu. Terima kasih Kak Okta ya, waktunya, terus apa cerita-ceritanya, dan buku apa yang sangat inspiratif yang mungkin hari ini akan dibaca oleh banyak orang. Selalu insightful loh ngobrol sama Kak Okta ini. Iya. Bener loh, banyak knowledge yang kita dapat tadi dari obrolan sama Kak Okta. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa baca lebih lanjut di bukunya juga kali ya. Iya. Atau kalau mungkin yang pengen nonton juga bisa nonton, ada YouTube-nya ya Kak ya, Clueless Graduate ya. Ya. Clueless Graduate nanti kita juga tambahkan di captionnya, jadi nanti bisa diakses lebih lanjut, barangkali bisa mau kenal sama Kak Okta, atau bisa barangkali langsung pada mau apa konsultasi. Boleh ya Kak ya? Cukup kali ya untuk please, aku ada juga Instagram pribadiku di Inestianti, nanti bisa kasih juga gitu ya. Kan DM bisa DM kalau mau konsult gitu-gitu. Tapi mungkin waktunya sekarang terbatas. Biasanya aku weekend aku sediakan waktu, ada beberapa ya, ada lumayan lah gitu. Ya udah kita bisa 2-3 jam malah ada yang kita obrolin. Oke. Wow. Siap. Oke, makasih semuanya buat yang udah ngedengerin Potatoes hari ini. Episode kali ini sampai di sini dulu. Kita mohon pamit. Gue Eling. Gue Sesi. Gue Rendra, dan teman ngobrol kita hari ini Okta. Sampai jumpa di Potatoes selanjutnya. Dadah.